Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah klik lagi video dari Gali Cerita. Guys, kalian ada yang pernah ngalamin gak? Pas sayang-sayangnya udah ngerasa cocok, bahkan udah momen lamaran, tapi ternyata semua itu gagal karena ada campur tangan dari orang terdekat kalian. Nah guys, kisah kali ini tentang Vivi yang mirisnya dia ngalamin itu. Gimana selengkapnya kisah Vivi? Oke, langsung kita bahas and welcome to Gali Cerita. Vivi duduk di sofa ruang tamu rumahnya dengan senyuman lebar. Ia mengenakan dress sederhana berwarna peach, memancarkan aura anggunnya. Di sampingnya Murni, kakaknya, tampak tenang dengan blus putih dan rambut dikunci sederhana. Vivi tampak antusias membahas rencana lamarannya dengan Rudy. Bu, gimana? Aku cocok kan sama Rudy? Tanya Vivi sambil melirik ibunya. Bu Rina yang sibuk dengan handphonenya mempersiapkan acara pesta lamaran yang akan datang. Bu Rina tersenyum kecil. Ya, kalau ibu sih setuju, anak orang baik, keluarganya jelas. Tapi kamu serius gak, Vi? Masa gak serius, Bu? Rudy itu beda dari yang lain. Vivi yakin dia bakal jadi suami yang baik. Alah, pacarmu banyak aja, Vivi, kata ibunya. Enggak Bu, kali ini aku serius. Di sudut ruangan, Murni hanya tersenyum tipis sambil mengetik di laptopnya. Sebagai kakak, ia senang Vivi akhirnya berpikir serius soal masa depan. Namun jauh di dalam hati ada rasa kosong yang tak bisa ia ungkapkan. Seminggu sebelum lamaran, Bu Rina memanggil Rudy untuk bertemu secara pribadi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Rudy, ibu ingin bicara sesuatu yang sangat penting. Iya tante, ada apa ya? Aku ingin kamu mempertimbangkan ulang soal pilihanmu menikah dengan Vivi. Loh, maksud tante gimana? Dengerut, tante tahu Vivi itu anaknya ceria, tapi kamu juga tahu kan masa lalunya, pacarnya banyak, dia itu playgirl. Dia punya banyak pacar sebelum kamu. Tante khawatir itu akan jadi masalah di masa depan. Tapi kalau Murni kakaknya itu enggak. Dia belum pernah pacaran, sangat menjaga diri dan itu lebih pantas loh buat kamu. Teh, saya mencintainya Vivi, Teh. Saya yakin dengan Vivi, Teh. Ibu mohon Rudy, demi keluarga ini, Murni lebih cocok buat kamu. Dia akan membuat rumah tangga yang lebih baik, lebih tenang. Vivi ya baik sih, tapi melihat tingkahnya yang kemarin-kemarin itu, aku khawatir aja untuk masa depan kalian. Vivi toh akan baik-baik aja, dia akan cepat melupakan ini, soalnya kan pacarnya banyak. Rudy merasa terjebak. Setelah pertemuan itu, ia memutuskan mengikuti permintaan Bu Rina dengan berat hati. Pas hari lamaran, di rumah Vivi sudah dihias sederhana namun elegan. Vivi sibuk mondar-mandir, memastikan semuanya sempurna. Vi, udah tenang belum? Jangan gugup, goda Murni sambil menepuk bahunya. Gimana gak gugup, Kak? Vivi gak sabar, jawab Vivi sambil tertawa kecil. Ketika keluarga Rudy tiba dengan seserahan, Vivi menyambut mereka dengan senyum lebar. Namun suasana berubah saat perwakilan keluarga Rudy berbicara. Kami sekeluarga datang hari ini untuk melamar putri keluarga ini yang bernama Murni. Ruangan seketika hening. Vivi menatap mereka dengan wajah bingung lalu melirik Rudy yang tertunduk. Maaf, maksudnya saya kan, Vivi kan? Yang jadi pacarnya Rudy selama ini itu saya, Vivi. Bu Rina menatap Vivi dengan ekspresi dingin. Vivi, sudah kamu diem, ini udah keputusan terbaik dan Rudy sudah setuju. Kamu diem ya. Vivi terkejut. Apa maksudnya, Bu? Kak Murni, kamu tahu soal ini? Murni menggeleng cepat, wajahnya pucat. Aku nggak tahu apa-apa, Vi, sumpah. Namun Vivi menangkap ekspresi ragu di wajah Murni. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyiin. Setelah tamu pulang, Vivi menghampiri Murni yang masih duduk di ruang tamu. Kak, apa-apaan ini?
Kamu tahu kalau aku mencintai Rudy. Murni mencoba menjelaskan, tapi Bu Rina masuk ke ruangan. Cukup, Vi. Ini keputusan keluarga. Kakakmu lebih pantas untuk Rudy daripada kamu. Pantas? Ini bukan soal pantas, Bu. Ini soal cinta. Dengar ya, Vi. Pacar kamu kan banyak. Kamu bisa pilih salah satunya selain Rudy. Sedangkan kakakmu sama sekali belum pernah menjalin hubungan sama orang lain. Tolonglah, Vi, kamu mengerti. Kakakmu itu sudah cukup umur. Kalau kamu nggak mengalah, bisa-bisa kakakmu nggak nikah-nikah. Murni akhirnya berbicara dengan suara pelan. Vi, awalnya aku nggak tahu, Vi. Tapi ibu mengancam aku supaya nggak mempermalukan keluarga. Mendengar itu, Vivi merasa hatinya benar-benar hancur. Ia menatap ibu dan kakaknya dengan air mata mengalir, lalu berlari keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Sudah hampir seminggu sejak hari lamaran yang mengubah segalanya, Vivi memutuskan untuk menjauh sementara dari rumah. Ia menginap di apartemen salah satu sahabatnya, mencoba mencari ketenangan di tengah luka yang belum sembuh. Di kamar apartemen, Vivi duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela, namun hatinya tetap kelabu. Vi, kamu yakin gak mau balik? Bagaimanapun mereka keluargamu loh. Gak, aku tahu, tapi aku gak bisa, Rin. Setiap kali aku ingat kejadian itu rasanya sakit banget, bahkan sampai sekarang aku gak bisa percaya mereka sanggup ngelakuin itu ke aku. Tapi kamu gak bisa terus lari dari masalah, Vi. Mungkin kamu perlu bicara sama mereka atau setidaknya coba ikhlasin. Vivi terdiam, pikirannya melayang ke momen saat lamaran itu terjadi. Raut wajah Rudy saat menerima keputusan keluarganya jelas terbayang di ingatannya. Rudy tidak melawan, tidak membela, hanya diam dan menerima. Itu yang membuat Vivi merasa tidak perlu lagi bicara dengannya. Tapi Vivi tidak bisa selamanya menghindar. Seminggu kemudian, Vivi memutuskan untuk pulang. Ia tahu menjauh terlalu lama hanya akan memperburuk hubungan. Saat masuk rumah, suasana terasa canggung. Murni sedang di dapur membantu ibu. Saat melihat Vivi, Murni menghentikan gerakannya, tampak ragu untuk menyapa. Vi, kamu pulang? Vi hanya mengangguk kecil sambil melepas sepatu. Ibunya datang. Kamu gak bilang mau pulang, Vivi? Ibu kira kamu masih di tempat temanmu. Nada suara Bu Rina terdengar hati-hati, berbeda dari biasanya. Aku cuma gak mau bikin kalian repot. Vivi berjalan ke ruangan tamu, duduk di sofa tanpa melanjutkan pembicaraan. Vi, aku tahu kamu masih marah sama aku, Vi. Aku juga gak tahu harus gimana. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku gak pernah mau nyakitin kamu, Vi. Vi menoleh menatap kakaknya dengan mata yang mulai memerah. Kak, aku tahu ini semua bukan salah kamu, tapi aku gak bisa langsung lupa apa yang akan terjadi. Aku cuma butuh waktu. Ya, Vi, aku ngerti. Sekali lagi, maafin aku ya. Vivi sudah tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dia mulai meredam amarahnya sendiri dan dengan penuh kasih sayang, ia memeluk kakaknya. Vivi mencoba merelakan semua hal yang terjadi agar hubungan dengan kakaknya tetap baik-baik saja. Hari-hari berikutnya, Vivi mencoba membiasakan diri dengan kondisi yang baru. Ia menghindari pembicaraan soal Rudy dan lamaran, fokus pada rutinitasnya. Namun suasana di rumah masih terasa canggung, terutama saat ia melihat Murni berbicara di telepon dengan Rudy. Di satu sisi, Vivi berusaha mengikhlaskan, namun di sisi lain luka itu belum sepenuhnya sembuh. Vivi, ibu tahu ini gak mudah buat kamu, tapi ibu yakin kamu anak yang kuat. Ibu gak pernah mau lihat kamu terus-terusan sedih. Sudah Bu, aku gak butuh ibu ngomong kayak gitu. Aku cuma butuh waktu, jadi tolong gak usah bahas lagi masalah ini denganku. Dan jangan terlalu maksa aku buat baik-baik saja, karena aku gak bisa lupa, Bu. Bu Rina terdiam, menatap Vivi dengan rasa bersalah yang tak bisa ia ungkapkan. Tapi bagaimanapun juga, hal ini sudah terjadi dan tidak bisa lagi untuk diubah. Hari pernikahan Murni dan Rudy akhirnya tiba. Rumah dias megah, para tamu mulai berdatangan.
Vivi mencoba bersikap biasa saja, tapi hatinya terasa seperti dihimpit batu. Setiap sudut rumah, setiap tawa bahagia hanya mengingatkannya pada luka yang belum sembuh. Saat mobil pengantin laki-laki tiba, suara riuh tamu menyambut kedatangan Rudy dan keluarganya. Vivi yang berdiri di sudut ruangan mendadak merasa sesak. Ia menatap Rudy dari kejauhan. Pria yang seharusnya menjadi masa depannya kini bersanding dengan kakaknya. Aku gak kuat. Kenapa harus begini? Kenapa aku yang harus kehilangan semuanya? Tanpa sepatah kata, Vivi berbalik dan berjalan cepat ke kamar. Begitu pintu tertutup, ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan segala sakit yang selama ini ia tahan. Suasana di luar kamar Vivi mulai berubah. Para tamu yang melihat Vivi lari ke atas mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang terjadi. Beberapa keluarga besar juga mulai curiga dan akhirnya kabar soal hubungan Vivi dan Rudy di masa lalu tersebar di antara mereka. Banyak para tamu yang mencibir mama Vivi, tapi ya mau gimana lagi, semua sudah terjadi. Dan hal ini memang sudah direncanakan oleh mama mereka, jadi ya sudahlah. Meski akad nikah berjalan lancar, suasana di pesta terasa janggal. Drama yang terjadi menjadi bahan perbincangan hangat di antara tamu dan keluarga mereka tak luput dari sorotan. Di dalam kamar, Vivi masih duduk di sudut ruangan menatap kosong ke dinding. Dia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi di tengah tangisnya, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku akan baik-baik saja. Suatu hari aku pasti bisa melupakan semua ini. Mungkin aku hanya perlu mensukseskan diriku sendiri dan mengubah fokusku. Aku harus sukses. Aku harus lebih kaya dari ibuku dan dari kakak. 5 tahun berlalu. Hidup telah membawa Vivi dan Murni ke jalan yang berbeda. Vivi kini bahagia dengan kehidupan barunya bersama suaminya dan menjadi seorang yang kaya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang mewah, megah, dan finansialnya sangat tercukupi, bisa dibilang lebih malah. Di sisi lain, Murni menjalani kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Pernikahannya dengan Rudy telah berakhir dengan perceraian setelah bertahun-tahun penuh luka, baik fisik maupun batin. Pada suatu sore, Murni sedang main ke rumah Vivi. Saat itulah, Murni baru bisa memberanikan diri untuk berbicara kenyataan yang sebenarnya selama ini. Jadi selama ini, Murni mengalami kekerasan dan dia menyadari kalau sebenarnya yang dicintai oleh Rudy itu adalah Vivi. Tapi hal yang paling buruk dari seorang Rudy adalah ternyata Rudy mau menikahi Murni karena tidak peduli dia menikah dengan siapa. Tujuannya hanya ingin menjadi menantu di rumah keluarga Murni dan Vivi. Karena ya, kalau seperti itu udah bisa diketahui kan kalau selama ini Rudy hanya mengincar hartanya. Dan yang lebih kasihan lagi, Rudy sama sekali tidak bisa menerima Murni apa adanya. Karena hal itu, dan karena sudah mengalami kekerasan yang amat sangat, maka Murni memutuskan untuk bercerai. Saat ini, Murni membesarkan anak mereka yang bernama Aditya, anak dari hasil hubungan pernikahan dengan Rudy. Dan karena saat ini Murni masih struggle dengan kehidupan finansialnya, yang menjadi penopang adalah Vivi. Semua rasa sakit Vivi dan sumpah serapah saat Vivi sakit hati di dalam kamar akhirnya terkabulkan. Duh, kok nyesek ya? Menurutku dalam cerita ini, ya seorang ibu gak seharusnya seperti itu. Karena jodoh itu sama kayak rezeki, udah ada yang ngatur. Gimana kalau menurut kalian siapa sih sebenarnya yang paling egois di cerita ini? Coba dibahas di kolom komentar ya. Oh ya guys, buat kalian yang ingin nitip salam apapun itu, pertanyaan juga boleh bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan kami jawab dan akan kami posting di next video selanjutnya. Makasih udah nemenin hingga detik ini. See you next time. Bye.